Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengisi format pengkajian ya. Mengisi format pengkajian teristimewa dalam bagian diagnosa sampai menentukan intervensi, melaksanakan uh, implementasi, dan kemudian menentukan evaluasi apa yang harus kita laksanakan. Oke, baik teman-teman, mungkin sebentar. Oke, kita akan mulai dari, katakanlah ini kita punya pasien ya. Kita punya pasien yang keluhannya seperti ini ya. Kemudian kita akan memasukkannya itu ke dalam kita akan memasukkannya di dalam format asuhan keperawatan. Nah, di sini kita melihat kalau di identitas pasien itu mungkin tidak ada yang bisa kita masukkan. Nah, mungkin yang ini klien didiagnosis stroke hemorrhagic ya, kita masukkan di dalam data dulu ya. Jadi kita tidak usah dulu menyebutkan bahwa ini adalah data subjektif atau data objektif, nanti kita akan perbaiki ya. Nah, bentar. Ya, klien didiagnosa stroke hemorrhagic. Oke. Terus kemudian keluhan utamanya itu adalah pasien mengeluh anggota gerak kanan mengalami sulit untuk digerakkan. Kemudian nah, pasien dibawa ke rumah sakit dengan keluhan bla 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 bla, kemudian kita masukkan di sini ya. Oke. Oke, riwayat penyakit dahulu ya. Jadi pasien dianjurkan ya, semenjak sakit pasien dianjurkan untuk minum amlodipin ya sehari sekali secara rutin. Oke. Oke. Nah ini, ayah pasien memiliki riwayat penyakit kolesterol. Kita masukkan dulu semua data. Oke. Nah, simbol. Oke. Nah ini, tekanan darah 120/70 aman ya. Kemudian Bartel indeksnya itu ketergantungan ringan. Oke. Kemudian kita lihat lagi dari hasil pemeriksaan fisik, apakah ada yang berbeda atau yang abnormal. Perkusi ginjal tidak ada. Ini pemeriksaan sistem saraf klien mengingat-ingatan, perhatian klien baik, bicara pelo ya. Bicara klien pelo. Pindahkan di sini.
Kemudian ini pada bagian kanan ya, ini kita pindahkan lagi. Oke, pemeriksaan saraf kranial sebelah kiri susah digerakkan. Nah ini, oke. Oke, tidak ada distensi, aman. Nih, hasil pemeriksaan ekstremitas ya, skala 2, pergerakan sendi terbatas. Oke. Endokrin tidak ada, semua aman. Nih, skor penilaian risiko pasien jatuh ya, skala 35. Oke, hasil pemeriksaan penunjang kolesterol ya, kolesterolnya tinggi. Terus asam urat normal, obat diminum amlodipin. Oke, katakanlah teman-teman kita sudah punya data seperti ini ya. Kita sudah punya data seperti ini. Nah sekarang mari kita bagi mana yang menjadi data subjektif dan mana data yang objektif gitu. Oke. Data yang subjektif adalah data yang didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan ya, hasil wawancara dengan klien itu atau keluarga. Nah sekarang sedangkan data objektif itu adalah data yang didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah sekarang stroke hemorrhagic ini adalah berdasarkan rekam medik. Kita tulis di sini ya. Klien didiagnosa stroke hemorrhagic. Kemudian pasien mengatakan dan sulit digerakkan. Nah ini kan data subjektif gitu. Kemudian setelah mandi terpeleset ya. Terus kemudian tekanan darah 230 berdasarkan hasil pemeriksaan. Ini kan masih dalam perkataan dari pasien. Pasien mengatakan susah menderita penyakit stroke, selanjutnya terapi 6 bulan. Nah, dokter suruh mengkonsumsi amlodipin 10 hari. Nah, total skor 17 dengan ketergantungan ringan bicara pillow. Ini adalah berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi teman-teman, semua ini kita naikkan kepada hasil ini ya, pemeriksaan data objektif. Kita pindahkan. Nah, oke, kita pindahkan di sini. Oke. Sekarang mari kita bagi ya. Kita bagi ini menjadi beberapa poin. Jadi teman-teman punya tugas itu adalah membuat ini menjadi poin-poin ya. Oke, memberikan poin-poin, kelemahan sulit digerakkan, terus kemudian pasien mengatakan ya. Nih, bawa ke rumah sakit, terus kemudian terpeleset di kamar mandi ya. GD. Tekanan darah. Nah, kemudian pasien menderita penyakit stroke 1 tahun yang lalu ya. Nah, semenjak sakit ya,
dianjurkan untuk ini. Ayah pasien mempunyai memiliki riwayat ya, penyakit kolesterol. Nah, mari kita lihat untuk yang bagian data objektif. Nah, sekarang kita masuk di dalam pemeriksaan. Ini klien bicara klien Pelo ya, enter. Ini adalah item baru. Pada bagian kanan terdapat abnormal pada patella dengan skor hipoaktif. Pemeriksaan saraf kranial, terdapat gangguan nervus 9, yaitu anggota badan susah digerakkan ya. Oke. Dapat mengangkat bahu sebelah kiri. Oh, ini masih normal ya. Kita hapus saja. Pemeriksaan ekstremitas. Oke. Terdapat kelemahan. Ekstremitas skala 2, pergerakan sendi terbatas. Skor penilaian risiko terbatas klien ya, pasien dalam kategori sedang, kolesterol 200. Nah, sekarang ini adalah sudah ada data subjektif dan data objektif. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita mengelompokkan ya? Kita mengelompokkan untuk mengelompokkan menjadi sebuah diagnosa. Nah, katakanlah teman-teman, ini pasien kita ya. Jadi pasien kita ini mengalami masalah pada anggota gerak. Nah, kalau seandainya kita mau cari seperti ini, berarti kita mencari diagnosa tentang diagnosa keperawatan tentang anggota gerak ya. Kita carilah di internet. Diagnosa SDKI ya, tentang kelemahan anggota gerak. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau anggota gerak ya, menurut PPNI, kita lihat di sini. Oke. Gangguan ya, mobilitas fisik. Berarti mari kita cari tentang diagnosa SDKI gangguan mobilitas fisik. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat di sini teman-teman bisa mengakses di SNARS Web ID maupun di perawatnya.org ID. Nah, sekarang kita lihat di gangguan mobilitas fisik. Nah, di sini gangguan mobilitas fisik. Kita tulis katakanlah kita masukkan di sini. Ya. Oke. Etiologinya ya. Jadi gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik merupakan diagnosa keperawatan didefinisikan sebagai keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Nah, mari kita lihat bahwa apakah pasien kita itu mengalami gangguan ekstremitas. Ya, berarti kita masukkan di sini adalah gangguan mobilitas fisik ya. Gangguan mobilitas fisik dengan kode sekian ya. Copy, kita pindahkan di sini masalah gangguan mobilitas fisik, masalahnya di sini. Oke. Oke. STKI D0054. Etiologinya apa? Nah, teman-teman, di sini sudah ditaruh untuk SDKI mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. Apakah klien kita itu mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas? Mari kita cari. Ya. Oke, nah ini. Keluhan kelemahan. Pasien mengatakan pada tahun 2022 bulan Januari pasien dibawa ke rumah sakit dengan keluhan kelemahan anggota gerak bagian kanan. Keluhan dirasakan sejak 22 Januari 2022 setelah terpeleset di kamar mandi. Ini kita kopikan semua
Ya, kita masukkan karena ini adalah data DS, maka kita masukkanlah di data DS. Oke. Masuk di data DS. Oke. Terus kemudian kekuatan otot. Kita cari lagi, apakah masih ada dokumen yang sama? Jadi nanti kita akan oke. Oke, kemudian kita lihat di sini. Terus kemudian kita lihat lagi kekuatan ototrom menurun ya. Di sini oh ya. Klien mengatakan nih. Ya. Oke. Di sini semua ya bermasalah soal ini total score ini kekuatan otot menurun. Jadi ini pemeriksaan ekstremitas terdapat skala 2 gerakan sendi terbatas ya. Oke. Kita copy di sini. Pergerakan sendi terbatas, kemudian kita turun lagi. Oke. Anggota gerak badan susah digerakkan. Oke. Kemudian nih, abnormalan Achilles ya. Kita pindahkan ya. Nah, selanjutnya oke. Sekarang ketika menurun, nah kita lihat apakah etiologi yang terjadi pada pasien ini ya. Di sini kerusakan integritas struktur tulang, apakah dia fraktur? Tidak. Penurunan massa otot? Iya. Penurunan kekuatan otot? Iya. Ya. Berarti kita bisa copy. Kita bisa pindahkan.
Terus kemudian apakah gangguan neuromuskular? Ya. Oke. Kemudian kecemasan tidak, program pembatasan gerak tidak. Oke. Jadi di sini nih etiologi ada 3 ya. Ada 3. Oke. Jadi mari kita perbaiki. Oke. Dan mari kita rapihkan ya. Kita objektif. Ya. Oke. Oke. Sekarang ini sudah ada data etiologi. Berarti kita akan menuliskan bahwa diagnosa ini nih ya, gangguan mobilitas fisik. Nah, ini kita kopikan semua ya. Jadi nanti diagnosanya adalah oke. Jadi gangguan mobilitas fisik ya, berhubungan dengan penurunan massa otot, ya, gangguan muskular, oke, yang ditandai dengan ini. Pasien mengatakan ya. Terus kemudian selanjutnya pemeriksaan fisik sekian, pergerakan sendi sekian, terus kemudian pemeriksaan saraf, kemudian ya, ada bagian kanan, ya. Ini adalah diagnosa keperawatan kita. Rapikan dulu, jangan lupa. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan massa otot, penurunan kekuatan otot, dan gangguan neuromuskular yang ditandai dengan pasien mengatakan sekian. Oke, sampai di sini ya, kita titik dan kemudian kita pindahkan teman-teman ke ya, masuk kepada bagian yang selanjutnya adalah ke perencanaan keperawatan ya. Nomor diagnosa keperawatan 1, tanggal ditemukan katakanlah hari ini ya, 6 Maret 2024. Diagnosa keperawatannya adalah, kita tinggal paste di sini teman-teman. Oke, sudah ada. Jangan lupa rapihkan. Nah, tujuan dan kriteria hasil ya. Ini ada gangguan mobilitas fisik, kita tinggal turun ke bawah bahwa untuk tujuannya di sini adalah
mobilitas fisik meningkat. Kodenya adalah L05042. Jadi mobilitas fisik ya, kita copy, kita pindahkan di sini. Ya. Kodenya adalah kodenya ini ya. Oke. Nah, yang penting ini sudah ada dulu. Ini adalah kriteria hasilnya ini. Ya, kita tuh jangan lupa kriteria hasilnya ini. Oke. Tulis dulu di sini. Oke. Nah, sekarang kita hapus ya kriteria hasil. Oke, ini 1 2 3. Sekarang teman-teman, bagaimana caranya? Sekarang kita tuliskan dalam bentuk smart ya. Berarti setelah dilakukan asuhan keperawatan kepada ini siapa? Tuhan siapa ini? Kita lihat di atas. Ini katakanlah ini adalah Tuan X ya. Ingat jangan Anda menuliskan nama klien ya. Tuan X ya. Selama Anda mau bikinnya berapa hari? Katakanlah bikinnya 5 hari. 5 kali 24 jam diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil. Dengan kriteria hasil ini pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan meningkat, dan rentang gerak meningkat. Nah, terus kemudian apa intervensi yang akan kita lakukan? Kalau intervensi yang dilakukan itu kan untuk mendukung mobilitas fisik, namun disesuaikan ya, namun disesuaikan dengan kegiatan masalah dari si pasien. Nah, sekarang yang kita harus lakukan di sini adalah apakah klien itu dukungan ambulasi adalah intervensi yang dilakukan perawat dalam memfasilitasi pasien untuk meningkat aktivitas berpindah. Jadi pasien kita ini kan mampu untuk melakukan ambulasi. Jadi kita tidak bisa ya. Kita tidak bisa. Nah, sekarang apakah dukungan mobilisasi? Kita lihat pengertiannya. Dukungan mobilisasi adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk dengan memfasilitasi pasien untuk meningkatkan aktivitas pergerakan fisik. Ya, jadi meningkatkan aktivitas pergerakan fisik artinya bahwa si kliennya ini itu mampu untuk melakukan pergerakan fisik tapi masih rendah. Nah, jadi kita punya intervensi ini fokusnya adalah dukungan mobilisasi. Jadi kita tulis di sini intinya adalah fokus intervensi adalah ya, dukungan mobilisasi. Nah, intervensinya apa? Nah, mari kita tinggal melihat observasi. Oke. Oke, kita tinggal pindahkan di sini. Oke. Oke. Mulai dari observasi terapeutik. Nah, jangan lupa teman-teman, di setiap intervensi itu harus ada ya. Harus ada
Oke, harus ada rasionalnya. Nah, sekarang teman-teman identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik rasionalnya. Tulisnya di sini rasional. Apa tujuannya kita itu harus mengidentifikasi adanya nyeri dan keluhan fisik lainnya. Nah, identifikasi identifikasi adanya nyeri ya, dan keluhan fisik memungkinkan ya, memungkinkan modifikasi intervensi. Oke. Kemudian yang kedua, ini juga rasionalnya harus ada. Dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini juga harus untuk semua ya, untuk semua tindakan ya, untuk semua bagian. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana kita memasukkannya itu kepada implementasi. Nah, sekarang teman-teman tinggal pindahkan di sini ya. Tindakan keperawatan kita tinggal pindahkan. Oke. Identifikasi ini kita tinggal menggantinya menjadi mengidentifikasi gitu ya. Jadi kalimat perintah diubah menjadi kalimat kerja. Rasionalnya kita hapus. Ya. Oke. Mengidentifikasi adanya nyeri berarti dan keluhan fisik lainnya berarti bukan mengidentifikasi apa sih implementasinya, tapi kita ganti jadi melakukan pemeriksaan skala nyeri dan kekuatan otot ya. Oke. Terus toleransi fisik dan monitor ya. Mengidentifikasi melakukan monitor atau memonitor ya, memonitor kondisi umum gitu ya. Memonitor kondisi umum, terus memfasilitasi melibatkan menjelaskan, menganjurkan, mengajarkan, Nah, sekarang setiap tindakan ini harus dilakukan per jam. Nah, contoh melakukan pemeriksaan skala nyeri. Jadi, contoh jam berapa? 08.00 WIT. Ya. Terus, apa yang kita lakukan? Ya, kita melakukan pemeriksaan skala nyeri gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian melakukan tindakan evaluasi. Terus 08.05
ya, 08.05 PIT. Begitu dan seterusnya, ya. Jadi setiap tindakan ini harus ada waktunya. Nah, setelah kita melakukan melakukan tindakan keperawatan, kita harus melakukan evaluasi, ya. Jangan maaf, di sini Anda jangan lupa bahwa di sini ada uh, evaluasi sumatif atau kita tulisnya respon aja, ya, respon. Jadi di sini melakukan pemeriksaan skala nyeri dan kekuatan otot. Jadi tulisnya di sini skala nyeri berapa? Sekian. Skor kekuatan otot sekian. Oke, ya. Nah, sekarang di semua tindakan ini harus ada responnya. Selanjutnya adalah evaluasi tindakan. Jadi ini adalah evaluasi sumatif. Kalau ini kan evaluasi formatif, artinya bahwa di setiap tindakan itu harus ada responnya. Sedangkan di evaluasi tindakan ini, di evaluasi sumatif, itu rangkuman terakhir ya. Itu biasanya dievaluasi pada akhir. Nah, sekarang evaluasi tindakan biasanya kita pakainya adalah SWOT. Ya. Subjektif, objektif, analisis, planning selanjutnya apa? Katakanlah di sini klien mengatakan, nah di sini nih, ini kan ada pemeriksaan skala nyeri. Klien mengatakan skala nyeri 3. Terus apalagi? Kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Jadi contoh, klien mengatakan belum mampu, ya, belum mampu melakukan aktivitas mandiri secara mandiri. Oke. Objektifnya apa? Oh, kekuatan otot. Skor kekuatan otot ini kan hasil pemeriksaan adalah 2 gitu. Terus nanti interpretasinya apa, ya. Terus A, kita cocokkan kembali dengan yang kita sudah tulis di atas. Apakah dengan klien belum mampu aktivitas secara mandiri dan skor kekuatan otot 2 itu sudah bisa baik? Kita lihat di sini kan kita punya kriteria hasil disebut mobilitas fisik meningkat jika pergerakan aktif ekstremitas meningkat dan kekuatan otot meningkat dan ROM meningkat. Nah, jadi apakah ekstremitas sudah meningkat? Klien masih susah berjalan mandiri. Kekuatan otot masih 2, rentang gerak meningkat gitu ya. Apakah iya? Belum. Nah, berarti kita tulisnya di sini bahwa masalah belum teratasi. Nah, planningnya kita lihat kembali. Apakah ada tindakan kita yang harus kita lanjutkan? Berarti kan ini skala nyerinya tuh masih 3 gitu ya. Artinya kliennya masih nyeri. Skor kekuatan ototnya masih 2. Nah, makanya kita lanjut di sini saja. Kita menuliskan bahwa planning 1 dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Nah, ini tinggal kita kopikan semua. Ya, atau kita memilih melihat ya. Kita melihat apa yang harus kita lakukan pada klien gitu. Tidak harus semua, tapi kita pilih saja. Contoh kayak macam kita sudah menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, menganjurkan melakukan mobilisasi. Kalau seandainya kliennya itu sudah mengerti, ya sudah kita tidak usah lanjutkan. Tapi kalau masih ada masalah, ya sudah kita teruskan gitu ya. Contoh katakanlah kita ambil beberapa yang masih belum, ya. Ini identifikasi fisik, monitor frekuensi jantung, ya, monitor kondisi umum, ya, memfasilitasi dengan alat bantu gitu ya. Nah, pergerakan jika perlu, ya. Terus kemudian melibatkan klien dan menjelaskan tujuan mobilisasi. Nah, ini tidak usah karena sekali intervensi saja sebenarnya sudah bisa ya. Kita copy dan kita
pindahkan di sini. Oke. Nanti tindak TTD-nya di sini alfa nama Anda. Nah, besok nanti intervensi ini nanti juga akan kita lanjutkan gitu. Yang ini saja yang kita lanjutkan di shift yang berikutnya atau di hari yang berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti ini untuk diagnosa pertama ya. Katakanlah ini 6 Maret. Nah, bagaimana? Nah, nanti kalau seandainya ini untuk yang diagnosa 1 ya. Diagnosa 1. Nanti untuk yang diagnosa 2 juga diagnosa 2 dengan hari yang sama juga ya. Ini kan diagnosa 1, terus kemudian nanti juga ya kita tambahkan lagi. Contoh masih ada diagnosa 2 gitu ya. Oke. Kita tinggal tambahkan di bawah. Ada diagnosa 2. Nah, ini. Oke, diagnosa 2 dengan jam yang sama juga bisa. Nah, katakanlah diagnosa 2. Oke, kita tinggal pindahkan. Nah, baru dengan diagnosanya punya intervensi-intervensi, evaluasi, dan tanda tangan gitu. Ya, nanti besok, nanti tanggal 7 gitu juga. Ya, tanggal 7 Maret. Ya, ini tak diagnosa 1, 7 Maret. 7 Maret. Nah, kita balik lagi. Tuh, diagnosa 2. Nah, nanti di diagnosa 3 juga begitu. Itu masih di hari ketiga. Nah, jadi nanti diagnosa 1 di tanggal ya 8 Maret contohnya, katakanlah begitu. Dan seterusnya ya teman-teman. Nah, jadi memang membuat diagnosa keperawatan itu memang sangat ini ya teman-teman, sangat membutuhkan konsentrasi dan memang harus terstruktur teman-teman. Jadi tidak semata-mata teman-teman itu membuat membuat laporan asuhan keperawatan itu dengan yang biasa-biasa saja gitu teman-teman. Jadi mohon untuk teman-teman juga memperhatikan tentang proses untuk menuliskan diagnosa, menuliskan intervensi dan sebagainya. Harus ada kode-kodenya dan sebagainya. Saya kira cukup sampai di situ dan selamat siang untuk kita semua.